Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya para siswa-siswi kelas 12. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi statistika, yakni tentang ukuran penyebaran data, yaitu bagaimana cara kita menentukan simpangan rata-rata baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Selamat menyaksikan. Pada video yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data, yakni simpangan rata-rata. Kemudian akan dilanjutkan dengan variansi dan simpangan baku. Nah, untuk yang pertama, apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah nilai yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Adapun cara menghitung simpangan rata-rata untuk data tunggal, yakni SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi N, di mana SR itu adalah simpangan rata-rata sendiri, kemudian sigma itu berarti jumlahan, kemudian nilai mutlak, XI adalah nilai dari setiap data, kemudian X bar ini adalah nilai rata-rata, kemudian N adalah banyaknya data. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa untuk mencari nilai rata-rata itu sama dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh, diketahui data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Tentukanlah simpangan rata-ratanya. Maka penyelesaian, kita ingat rumus simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi dengan N. Jadi pertama kali kita harus tentukan dulu berapa nilai rata-ratanya. Yakni jumlah semua data 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5 dibagi 7. Sehingga kita peroleh 49 per 7 atau sama dengan 7. Nah, ketika nilai rata-ratanya ini sudah kita dapatkan, maka simpangan rata-rata adalah nilai setiap data dikurang nilai rata-ratanya. Maka data pertama adalah 7 dikurang nilai rata-ratanya 7 tambah nilai mutlak. Data kedua 6 dikurang nilai rata-ratanya 7 tambah nilai mutlak. Data ketiga 8 kurang nilai rata-ratanya 7 tambah data yang keempat 7 dikurang nilai rata-ratanya 7 tambah nilai mutlak. Data ke 5, 6, kemudian kurang nilai rata-rata 7, tambah data ke 6, 10, dikurangi nilai rata-rata 7, dan seterusnya. Dan yang terakhir, tambah data ke 7, 5, dikurang nilai rata-ratanya 7. Dibagi dengan banyaknya data semuanya ada 7, sehingga kita peroleh nilai mutlak 0 adalah 0, tambah nilai mutlak minus 1 adalah 1, tambah 1, tambah 0, tambah 1, tambah 3, tambah nilai mutlak minus 2 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 8 per 7. Di mana 8 per 7 itu sama dengan 1,14. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Tidak ada perbedaan antara data tunggal dan data berkelompok. Mana simpangan rata-rata untuk data berkelompok itu sama dengan sigma atau jumlah dari FI dikali nilai mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi dengan sigma FI. Di mana FI itu adalah frekuensi setiap kelas, kemudian XI ini adalah nilai tengah setiap kelas, X bar ini adalah nilai rata-rata. Dan kita harus mengingat untuk data berkelompok, ketika kita ingin menghitung nilai rata-ratanya itu adalah sigma frekuensi setiap kelas dikali titik tengah setiap kelas dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Nah, sebagai contoh, tentukanlah simpangan rata-rata pada tabel berikut ini. Maka, untuk menentukan nilai rata-rata, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menentukan nilai rata-rata. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai-nilai yang kita perlukan untuk menentukan simpangan rata-rata data berkelompok.
Nah, antara lain, kita membutuhkan nilai XI atau nilai tengah setiap kelas. Kemudian kita membutuhkan nilai frekuensi setiap kelas kali dengan titik tengah untuk menentukan nilai rata-rata nantinya. Kemudian kita butuh nilai mutlak XI dikurang X rata-rata atau titik tengah dikurang nilai rata-rata. Kemudian FI dikali dengan XI kurang X rata-rata. Nah, yang pertama kita akan mengisi dulu semua atau melengkapi seluruh tabel ini. Baik, kita akan menghitung pertama XI atau titik tengah dari setiap kelas. Kelas pertama dari 141 sampai 145 itu memiliki titik tengah 143. Kita bisa mencari titik tengah ini dengan cara manual. Jadi antara 141 sampai dengan 145 kan ada 3 data. Berarti data tengahnya itu adalah data ketiga, yaitu 141, 142, 143. Atau dengan cara lain kita bisa jumlahkan batas bawahnya 141 tambah dengan batas atasnya 145, kemudian kita bagi 2. Nanti hasilnya akan sama dengan 143. Nah, untuk kelas kedua dengan cara yang sama, 146 sampai 150, titik tengahnya adalah 148. Kemudian 151 sampai 155, titik tengahnya 153. Kemudian 156 sampai 160, titik tengahnya 158. Kemudian 161 sampai 165, titik tengahnya 163. Kemudian dari 166 sampai dengan 170, titik tengahnya 168. Nah, kemudian kolom yang keempat kita akan melengkapi FI dikali XI, yakni frekuensi setiap kelas dikali dengan titik tengah setiap kelas. Maka kolom kedua atau kolom frekuensi ini kita kalikan dengan kolom ketiga atau titik tengah. Berarti 2 dikali dengan 143, 286. 4 dikali 148, 592. 8 kali 153, 1224. 12 dikali 158, 1896. 10 kali 163, 1630. Dan 4 dikali dengan 168, 672. Kemudian untuk menentukan nilai rata-rata, untuk mengisi atau melengkapi kolom selanjutnya, kita butuh nilai rata-rata dengan cara mencarinya, yaitu sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Jadi kita butuh jumlah dari frekuensi kali titik tengah setiap kelas, yaitu jumlah dari kolom keempat ini, yakni 6300, dibagi dengan jumlah frekuensi semuanya, atau kolom kedua, yakni jumlahnya sama dengan 40. Sehingga kita temukan nilai rata-ratanya 6300 dibagi 40 itu sama dengan 157,5. Nah, kita sudah dapatkan atau kita sudah peroleh nilai rata-ratanya 157,5, maka kolom ke-5 bisa kita isi. Nah, ya ini nilai mutlak XI dikurang X rata-rata, yakni nilai setiap kelas dikurangi dengan nilai rata-rata yang kita telah peroleh tadi. Jadi, untuk kelas pertama titik tengahnya 143, kita kurangkan dengan 157,5, hasilnya adalah minus 14,5. Tapi karena nilai mutlak, maka jadi 14,5 atau positif 14,5. Kemudian kelas yang kedua, 148 dikurangi nilai rata-ratanya 157,5. Itu hasilnya adalah 9,5. Kemudian nilai mutlak, kelas ketiga 153 dikurang 157, itu sama dengan 4,5. Kemudian kelas yang keempat, 158 dikurang nilai rata-ratanya 157, hasilnya adalah 0,5. Kemudian kelas ke-5, 163, kita kurangi nilai rata-ratanya 157, hasilnya adalah 5,5. Kemudian kelas terakhir, titik tengahnya 168, kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya 157,5, hasilnya adalah 10,5. Kemudian kita butuh nilai frekuensi setiap kelas kali dengan nilai mutlak titik tengah dikurang nilai rata-rata. Jadi kita kalikan antara kolom kedua ini atau kolom frekuensi dengan kolom ke-5. Nilai rata-rata dikurang titik tengah setiap kelas dikurang nilai rata-ratanya. Maka kita kalikan 2 dikali 14,5 sama dengan 29. 4 dikali 9,5 sama dengan 38. 8 dikali 4,5, 36. 12 dikali dengan 0,56,
10 dikali 5,5, 55. Dan yang terakhir 4 dikali 10,5 sama dengan 42. Kemudian kita butuh jumlahnya untuk menentukan simpangan rata-rata. Jumlah frekuensi setiap kelas kali nilai mutlak titik tengah setiap kelas dikurang nilai rata-ratanya. Dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Nah, jumlahnya frekuensi kali nilai mutlak titik tengah kurang nilai rata-rata itu kita peroleh 206. Kemudian jumlah frekuensinya 40 sehingga simpangan rata-ratanya adalah 206. Kita bagi dengan 40 sama dengan 5,15. Demikianlah anak-anakku sekalian cara menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data berkelompok. Semoga penjelasannya bermanfaat dan untuk melatih kemampuan kalian menentukannya silahkan dikerjakan latihan-latihan soal yang terdapat pada buku paket atau modul kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.